Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.4. Dalam demonstrasi kontekstual kali ini, saya akan menerapkan segitiga restitusi di sekolah kami. Adapun tahapannya adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pada kasus yang pertama, saat pembelajaran berlangsung, yakni ketika pendidik menggali informasi materi pembelajaran hari ini dengan bertanya jawab kepada peserta didik, tiba-tiba Davin dan Abi ribut. Abi mengambil paksa pulpen milik Davin. Davin melarangnya sehingga terjadi tarik-menarik sampai pulpennya rusak. Davin merasa jengkel dan marah, tetapi Abi tidak menghiraukannya. Melihat kejadian itu, pendidik melarangnya agar keributan ini tidak berlanjut. Berdasarkan kasus ini, pendidik akan melakukan kontrol pada kedua anak ini dengan menerapkan segitiga restitusi. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi sebagai berikut ini terdapat dalam dialog percakapan antara ibu guru, peserta didik, yakni antara Davin dan Abi. Dialog tersebut akan diperagakan dalam video yang pertama. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini adalah bertemakan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika menurut ibu sudah saya kalian sering mendengarkan kata Bhinneka Tunggal Ika. Kira-kira siapa yang menunjukkan pengertian dari kata Bhinneka Tunggal Ika? Boleh silakan lagi. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Abi, Davin adalah Tadi, sewaktu pembelajaran di kelas, saya lihat kalian ribut. Apa sebenarnya yang terjadi? Abiku mengambil pulpen saya dengan paksa. Apa betul Abi seperti itu? Iya, Bu. Kamu merebut dengan paksa pulpennya Davin. Apakah tindakanmu ini sudah sesuai dengan keyakinan Hasna? Tidak, Bu. Kamu menyadari kalau tindakanmu ini tidak sesuai dengan keyakinan Hasna? Iya, Bu. Baiklah Davin, memang pada dasarnya semua orang tentunya Abi mempunyai alasan sampai melakukan hal tersebut. Apa kira-kira alasannya? Saya merebut pulpennya Davin karena saya tidak mempunyai
dan uang saku saya habis, Bu. Tidak mempunyai pulpen, dan uang sakunya habis. Kira-kira dalam hati kalian, dalam hatinya Abi, adakah niatan untuk memperbaiki tindakan ini? Ingin, Bu. Ingin ya, ingin memperbaiki tindakan ini. Bagaimana caranya? Dengan menggantikan bukunya Davin dan minta maaf. Minta maaf pada siapa? Davin tidak akan mengulanginya lagi. Bagus sekali. Kalau kamu sudah sadar akan tindakan ini, berarti nanti kalian berdua, Davi dan Abi, bisa menerapkan keyakinan kelas. Nah, kira-kira apa keyakinan kelas? Menghormati orang lain dan barang milik orang lain, Bu. Menghormati semua orang atau orang lain dan barang milik orang lain. Nah, kalau kalian sudah berdua ini yang mempunyai keyakinan kelas dan melaksanakannya, sehingga nanti kalian akan mendapatkan. Apakah kalian ingin jadi orang yang baik? Nah, Ingin, Bu. bagus sekali, terima kasih. Dengan keyakinan kelas yang kamu terapkan ini, kamu nanti akan memiliki sifat yang hormat kepada siapapun, berempati dan mempunyai rasa kasih sayang. Kalau saya garis dulu tuh dua ketiga. Kira-kira bagaimana perasaanmu saat ini? Sangat menyesal Ya, dan tidak akan mengulanginya lagi. Nah, tadi sewaktu pembelajaran di kelas, saya lihat kalian Bimbingan dengan ibu saya menyesal, Bu. Tetapi saya merasa nyaman, senang, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan tidak ada rasa khawatir di pikiran saya, Bu. Bimbingan dengan ibu saya menyesal, Bu. Tetapi saya merasa nyaman, senang, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan Pada kasus satu ini, pendidik melakukan kontrol dengan menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pendidik meletakkan posisi kontrolnya pada posisi manajer. Abi dapat menyadari tindakannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Abi sudah mempunyai motivasi sendiri untuk memperbaiki tindakannya dengan minta maaf pada Davin, dan ibu guru bahkan akan mengganti ballpoint Davin dengan yang baru. Kedua anak tersebut saling memaafkan, rukun kembali, kemudian masuk ke kelas. Skenario yang kedua atau kasus yang kedua, saat istirahat, anak-anak jajan di kantin sekolah. Kemudian, bel sekolah berbunyi sebagai tanda masuk kembali ke kelas. Saat itu kelas 8D waktunya pembelajaran bahasa Indonesia. Danu, salah satu murid kelas 8D terlambat masuk kelas karena ia masih melanjutkan jajan di kantin. Sebenarnya Danu mendengarkan bel sekolah berbunyi, tetapi Danu tetap tidak segera masuk kelas. Danu masih melanjutkan jajannya sehingga ia terlambat 15 menit untuk mengikuti pembelajarannya. Berdasarkan kasus ini, pendidik melakukan kontrol pada Danu dengan menerapkan segitiga restitusi. Adapun langkah-langkahnya ada pada video berikut. Video untuk kasus yang kedua.
pembelajaran tadi, saya lihat kamu terlambat masuk kelas dan kamu mengatakan bahwa Danu masih ada di kantin. Apa benar seperti itu, Danu? Benar, Bu. Kemudian saat di kantin tadi, apakah Danu tidak mendengarkan bel masuk? Saya dengar, Bu. Dengar ya, dengar bel masuk, tetapi Danu masih tetap tidak masuk ke kelas. Nah, dalam pikiran Danu, apakah tindakan Danu itu sesuai dengan keyakinan kelas, nak? Tidak, Bu. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sudah pasti itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, yakin? Yakin tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Baiklah Danu, memang pada dasarnya semua orang itu mempunyai kesalahan. Nah, tentunya Danu mempunyai alasan sampai terlambat masuk kelas dan ada di kantin. Apa alasannya, Danu? Saya masih lapar dan belum selesai makan. Masih lapar dan belum selesai makan. Kemudian dalam pikiran Danu, apakah ada niatan untuk memperbaiki tindakanmu ini, nak? Ada niatan untuk memperbaiki tindakan. Bagaimana caranya tindakan yang baik? Saya meminta maaf jika tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi dan mengajukan guru supaya tidak tersebut lagi. Sudah betul, kamu akan tidak mengulangi lagi, benar-benar sadar sehingga kamu tidak terlambat untuk masuk kelas. Betul begitu, Danu? Baiklah Danu, kalau kamu menyadari berarti kamu sudah dapat nantinya menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang bagaimana, Danu? Saya meyakini pentingnya tepat waktu pelajaran. Jadi meyakini untuk tepat waktu dalam mengikuti pembelajaran. Kalau kamu sudah mempunyai keyakinan kelas untuk selalu tepat waktu mengikuti pembelajaran, berarti nanti kamu akan mempunyai karakter yang baik. Apakah kamu ingin menjadi anak yang baik, nak? Ya, ingin menjadi anak yang baik ya. Nah, dengan keyakinan saat pembelajaran tadi, saya lihat kamu terlambat masuk kelas dan kamu mengatakan bahwa Danu masih ada di kantin. Apa benar seperti itu, Danu? Benar, Bu. Setelah mengikuti bimbingan ini saya menyesal, Bu, atas tindakan saya. Tetapi saya merasa nyaman, senang, bersemangat untuk mengikuti kembali pembelajaran. Setelah mengikuti bimbingan ini, pada kasus yang kedua ini, pendidik melakukan kontrol dengan menerapkan segitiga restitusi dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Pendidik meletakkan posisi kontrolnya pada posisi manajer. Danu dapat menyadari tindakannya tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Danu sudah mempunyai motivasi sendiri untuk memperbaiki tindakannya dengan minta maaf pada bu guru, dapat mengatur waktu saat jajan, dan selalu tepat waktu sehingga tidak lagi terlambat masuk kelas. Terima kasih. Salam guru hebat.